ini anaknya Hari Mulyono sudah mengakui bahwa foto yang ada di ijazah palsunya Jokowi itu adalah ayahnya. Dia sudah bersaksi bahwa itu adalah foto ayahnya ya guys ya. Siapa ini? Nah, ini anak-anaknya Hari Mulyono. Yang Silvana. Yang Silvani. Silvani. Ya. Nah, ini adiknya Rimbo Gali Samudro namanya. Ini Pak Mulyono Erlambang, ayahnya Brigjen yang jarinya 4 itu. Gitu loh. Ini Mulyono Erlambang. Ayah kandung Hari Mulyono, kakeknya dong berarti. Bukan ayah kandung dong, pamannya juga. Pamannya ya. Ini. Nah, ini 4 ya. Oh itu ya, itu. Ini loh. Ini yang ini Jokowi. Ini Hari Mulyono juga. Lebih. Mirip memang tapi. Memang ada kemiripan karena saudara. Gitu loh. Hari Mulyono. Ini Hari Mulyono, bukan Jokowi ini. Foto-foto. Ya ada yang nggak pakai kacamata, ada ini. Iya. Ini yang jari 4 lagi Ya, nih Pak. ya. Ini Hari Mulyono, bukan, tapi diakui Jokowi, masalahnya gitu loh. Di ijazah ini fotonya. Bukan, ini foto waktu SMA, bukan ijazah. Ini diakui Pak Jokowi. Tapi foto editan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mati jadi saksi. Ya, ini Insinyur Hari Mulyono almarhum itu wisuda 5 November 1985. Persis tahun terbitnya ijazah Jokowi. 5 November 19. Kenapa bisa seperti itu? Nah, begini detailnya, pemirsa. Ya, kita tahu semua bahwa Hari Mulyono adalah suami dari adiknya Jokowi, alias menjadi adik ipar Jokowi, dan sekaligus juga bekerja di tempat perusahaannya Jokowi. Tetapi tiba-tiba ya, kata Dr. Tifa ini, ya sayang beliau sudah wafat secara mendadak di tahun 2018 di usia yang relatif masih sangat muda, 57 tahun. Nah, foto-fotonya ya yang menjadi benda mati atau Hari Mulyono yang meninggalnya itu mendadak tahun 2018 ya, jika dikumpulin dipukul pakai digital forensik ya, besar kemungkinan akan bicara mewakili almarhum menjadi saksi sejarah ya. Ini seperti zaman dulu pemirsa, ketika ada salah satu pembunuhan terjadi di Bani Israel. Bani Israel itu kemudian diperintahkan melalui Musa supaya menyembelih sapi betina yang bagus sekali, yang belum pernah dipakai kerja ya, warnanya meron, pokoknya seimbang macam-macam ya. Dan akhirnya sapi betina itu ya, yang waktu itu simbol dari berhala-berhala ya. Samiri itu bikin sapi dari bikin sapi dari itu. Nah, memang sengaja untuk mengikis berhala-berhala itu ya, disembelihlah sapi itu dan kemudian dipukulkan bagian dari sapi itu kepada tubuh yang meninggal itu. Ya, Dr. Tifa memberikan ibarat seperti itu. Nah, ini penjelasannya seperti apa sebetulnya? Kok bisa seperti ini? Ya, disinilah ya kita seperti yang sudah pernah kita sampaikan bahwa skripsinya Jokowi itu juga dibuatnya 2018. Jadi memang ini teka-tekinya itu kayaknya mengarah kepada hal yang agak ngeri gitu, pemirsa. Nah, kalau kita lihat ya seperti yang ditunjukkan dalam tayangan Dr. Tifa ini ya, dia sebut Al-Fatihah untuk almarhum Insinyur Hari Mulyono, jelas terpampang ya, ada foto wisudanya ya, itu di paling pinggir itu ya, dengan rahang yang sangat kuat kelihatannya ya, dan memegang map map bagus wisuda. Jadi bukan seperti map kuning yang dibawa oleh Jokowi waktu datang ke Polda itu. Mapnya warnanya hitam ya, dan ada logonya Gajah Mada. Itu sejak tahun 1985 paling tidak itu sudah ada seperti itu. Itulah Hari Mulyono. Kita lihat telinganya, kita lihat ininya sama persis, itu adalah Hari Mulyono. Nah, besar dugaan ya, ini kita membahasakan kembali apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa ini. Ijazahnya inilah yang dipakai oleh Jokowi itu, tetapi karena fotonya itu beda jauh wajahnya Hari Mulyono itu dengan fotonya Jokowi
Maka fotonya itulah yang kemudian dicopot. Fotonya yang dicopot Hari Mulyono itu gitu kan. Nah, diganti dengan saudaranya yang lain yang bernama Jumatno Budi Utomo itu dipasang. Itu mengapa pemirsa berbagai analisis yang dikemukakan oleh Rismond Sianipar, kenapa stempel itu tidak menempel di atas jas berwarna hitam ya ketika diuji melalui satu uji forensiknya, tetapi fotonya yang justru menutupi stempel. Kan biasanya kan ada ijazah itu kan ada foto dulu, setelah lengkap baru di stempel, di tok. Kalau zaman dulu tuh di tok itu artinya di stempel itu kan seperti itu gitu kan. Kenapa itu enggak? Ya karena ini adalah memang ijazahnya asli seperti itu, sudah ada stempelnya dan kemudian ditindis dengan fotonya Jumatno Budi Utomo. Jumatno Budi Utomo wajahnya agak lonjong, mirip dengan wajahnya Jokowi. Jokowi lebih lonjong lagi gitu kan. Tapi kalau wajahnya Hari Mulyono ini betul-betul tidak bisa disebut lonjong sama sekali. Ya, sangat jauh karena memang beda terah kan begitu kan. Suami dari Idayati ini, ya. Nah, kenapa nggak dibuat stempel baru yang sesuai itu? Ini lebih ngeri lagi. Jadi yang membuat pemalsuan ijazah ini sepertinya sudah tahu kalau dibuat stempel tahun 2018 itu tintanya akan mudah diuji melalui radiokarbon dating, penanggalan radiokarbon. Ketahuan banget. Tahun 1985 pasti tintanya berbeda dengan 2018 itu yang kayaknya melatar belakanginya, dan karena itulah ditempuh. Dan pada akhirnya memang sekalipun ada banyak temannya yang mengaku temannya Jokowi itu menunjukkan ijazah dengan format yang sama, jelas bahwa ini pasti palsu karena memang ini miliknya Hari Mulyono, ya, fotonya diambil diganti dengan fotonya Jumatno Budi Utomo, ya. Syukurnya salah satu ternak Mulyono garis keras itu menyepil, ya, yang pernah ditunjukkan oleh teman-temannya yang ngaku dari Fakultas Kehutanan itu sebuah ijazah akhirnya diposting ulang, ya, di X dan dikomentari. Lebih mudah untuk meyakini bahwa itu memang bukan miliknya Jokowi tapi pihak lain. Ya, sayangnya memang akhirnya kan Hari Mulyono tidak bisa membela diri tapi karena sudah meninggal, tetapi jejak-jejaknya, foto-fotonya, ya, itu pada akhirnya bisa membuktikan tentang kepalsuan Jokowi itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo Sobat Survei Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini dan semoga kita dalam keadaan sehat semua. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik dan dari video tersebut terdapat berbagai macam komentar netizen. Dan sebelum kita lanjut, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Nah, teman-teman, di sini ada komentar dari Saras Aja yang mengatakan, saya percaya 1000%, ucapan Bambang Tri, semoga Bambang Tri sehat selalu. Teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Bonailit yang mengatakan, di negeri Konoha yang berani mengungkap misteri kejujuran dan keadilan, dialah pahlawan bangsa yang sebenarnya. Dila Atmaja mengatakan, ayo bro, nepalkan ternak-ternak Jokowi. Jangan nunggu lama bro. Kita lanjut lagi, di sini ada komentar dari Sugiman Pandowo yang mengatakan, semoga ada lulusan UGM, tak kehutanan lulusan 1985 yang berani bicara jujur, meluruskan ijazah Jokowi. Sumarji Mans mengatakan, hai para pengkhianat, ingatlah kehidupan akhirat. Semoga Allah bersama orang-orang yang benar. Teman-teman, di sini ada komentar dari Martiah Utomo. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, akhirnya bisa tercium juga. Pandoe mengatakan bongkar terus, tegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Munandar mengatakan, bencana yang terjadi sekarang ini bukan bencana biasa,
Tapi karena kezaliman, kemunafikan, kekafiran pemimpin yang tangannya banyak berdarah. Di sini ada komentar dari Nemros Terfam yang mengatakan pembohong itu akan lenyap secepatnya. Rakyat sudah muak dengan orang pembohong. Adis Wasno mengatakan anak Hari Mulyono harusnya muncul untuk NKRI. Katakan sejujurnya, pasti oleh rakyat Indonesia diacungi jempol. Mulyadi mengatakan, pejabat penegak hukum ngurusi ijazah saja tidak bisa-bisa. Sungguh memalukan, menghancurkan orang-orang cerdas bangsa. Sungguh manusia biadab. Jahat perilakunya, tidak tahu malu, tidak tahu dosa, tidak percaya hari pembalasan perusak masa depan bangsa. Nah, teman-teman, kita lanjutkan di sini ada komentar dari Abdul Malik Andi Ruka yang mengatakan sangat jelas palsunya. Cari siapa sosok di foto ijazah palsu itu. Ayo polisi buktikan. Teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Yoyo Adam yang mengatakan kebenaran sudah terang benderang, tinggal jebloskan pembohong ke penjara biar RI tenang, tidak gaduh lagi. Teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini ada komentar dari Ramai Tatarigan yang mengatakan kalau masih ada orang tak bisa membedakan foto ijazah dengan ijazah yang diakui Jokowi, berarti otaknya tak sehat lagi. Akun Pak Suparno mengatakan, semoga putra-putri Pak Hari Mulyono berani ungkap kebenaran agar masalah bangsa cepat selesai. Sukasabi mengatakan, Pak Bambang Tri, seorang wartawan, jadi nggak ada kepentingan politik. Dia tahu dan menelusuri buat cari berita dan bukti. Itu emang tugas wartawan. Ketika ada bukti yang diyakini, dia ungkap. Jadi kalau dipikir pakai logika, masuk akal. Semua yang dikatakan Pak Bambang Tri. Heri Arianto mengatakan, tinggal tunggu aja kebenaran akan muncul. Dan Allah Maha Adil yang seadil-adilnya. Ucon-ucon mengatakan semoga Bambang Tri diberi kekuatan dan kesehatan. Maju terus Pak, ada Allah yang menolong Bapak. Medianto mengatakan, tuh lihat pakai polisi, Pak Polisi. Kenapa ada bukti-bukti yang seperti ini? Malah kalian tutup mata, seolah-olah nggak mau tahu. Kelihatan betul kalian itu sudah jadi termulnya Jowi. Menyedihkan sekali Polri sekarang di negeri ini. Angelir mengatakan, Bambang Tri semoga sehat selalu dan dilindungi Allah, tegakkan terus kebenaran. Teman-teman, di sini ada komentar dari Siti Zulaikah yang mengatakan, seandainya Polri tidak berpihak pada yang punya kuasa, pasti yang menyuarakan kejujuran. Kembar mengatakan, semoga anak Heri Mulyono mendapat hidayah, sayang sama bapaknya di alam kubur. Kalau anak-anaknya diam, bapak kasihan di alam sana. Teman-teman, di sini adalah lagi komentar dari Setia Graha yang mengatakan, wahai seluruh rakyat yang waras, yang punya hati nurani, yang cerdas dan tulus, bersatu padulah dalam nilai-nilai kebenaran dalam menghadapi situasi yang serba tidak pasti atau gelap. Kenzi mengatakan, makin terang benderang sejauh apapun kebohongan berlari, akan terkejar oleh kebenaran. Vinils Marwati mengatakan, yang loloskan Jokowi dalam pencalonkan wali kota atau gubernur sampai presiden harus dipenjarakan juga. Supriyono mengatakan, keluarga almarhum kudunya diperiksa juga tinggal panggil. Adiknya tanyain, anaknya tanyain buat saksi biar jelas. Teman-teman, di sini ada komentar dari Sainai mengatakan semoga Bambang Tri, Pak Dr. Roy, Pak Dr. Rismon, Dr. Tifa sehat, kuat, semoga perjuangan meraih kebenaran yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia. Zumron mengatakan, informasi Bambang Tri wajib ditindaklanjuti oleh sang
para penegak hukum. Vinils Marwati mengatakan segera tamat sandiwara Jokowi. Sebentar lagi anaknya Gibran Wapres yang plonga-plongo. Muhammad Taufik mengatakan, Rektor Ova Emilia, lihatlah dan dengarkan bukti pernyataan ini. Apa masih mau mengelak? Masih mau membela Jokowi? Rusak UGM karena ulah rektornya. Ahmad Yani mengatakan, Jokowi, rasakan kebohonganmu. Jadi presiden bukan bela rakyat, malah bela oligarki dan koruptor yang banyak duitnya. Rakyat diinjak-injak, bensin dihapus, pertalite dinaikkan. Kamires mengatakan, Hai Prabowo, mana kejujuran yang kau ajarkan selama ini? 1 tahun kau berbohong sudah, bilang lawan kezoliman, tapi kau dekati orang zolim. Di sini ada komentar dari C31C yang mengatakan, apa polisi mau membuktikan keterangan ini atau ogah? Jangan kesalahan dijadikan pembenaran hanya karena titipan penguasa ditambah uang dan jabatan. Teman-teman, di sini ada komentar dari Asih Nurhayati yang mengatakan, Allah, kalau sudah bukakan aib seseorang, pastilah diselesaikannya karena Maha Kuasa. Selanjutnya, Priyo Hadikarno mengatakan, ini temuan yang berani dan akurat, mohon rakyat monitor kebenaran barang bukti. Wahyudi Eko mengatakan, ya Allah, petunjuk begitu nyata, atas kuasamu di atas kehendak semua makhluk-makhlukmu, takjukan yang salah memang salah. Teman-teman, di sini ada komentar dari GK yang mengatakan, kalau negara benar-benar bertanggung jawab terhadap pengurusan negara, perlu diseret ke muka pengadilan secara transparan dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Adakan ujian secara forensik yang independen, disaksikan oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh rakyat banyak secara terang benderang. Nah, teman-teman, demikian saja komentar netizen untuk cuplikan video kali ini. Dan jika ada pendapat dari teman-teman semua, jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih.